orang yang mengerti pemahaman tentang manunggal, tapi hanya sedikit yang mengetahui lakunya, yang mengetahui prakteknya. Ini terbukti dari adanya ketidaksukaan, dari adanya penolakan, dari adanya penilaian, pembedaan, penghakiman. Istilah manunggal berarti maksud menyatu. Tapi ada tambahan jati. Di belakangnya ada tambahan jati. Sehingganya terkata menjadi manunggal jati. Jati yang dimaksud adalah sebenar-benarnya benar, atau yang sesungguhnya, atau yang seaslinya. Jika manunggal jati harus dimaknai, maka makna arti daripada maksud manunggal jati adalah menyatu menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan. Lah, yang mengerti tentang pemahaman ini itu hampir semua pelaku spiritual. Hampir semua pelaku spiritual, bahkan mungkin bisa dikatakan semua pelaku spiritual itu mengerti pemahamannya terkait manunggal jati. Namun tidak semuanya itu mengetahui lakunya atau mengetahui patrapnya atau mengetahui prakteknya. Seperti halnya laku, semua spiritual, semua orang yang berspiritual itu mengerti pemahaman tentang laku. Tapi tidak juga semuanya itu mengetahui atau tahu lakunya laku atau prakteknya laku. Sebab karena itu, walaupun sudah mengerti pemahaman tentang laku, di dalam prakteknya tetap masih ada perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, dan itu bukan laku. Karena apa? Karena arti maksud daripada istilah laku adalah gerak seluruh tubuh dan gerak pikiran, hati, syahwat yang hanya mengarah kepada Maha Suci. Laku berarti maksud gerak seluruh tubuh kita dan gerak pikiran kita, gerak hati kita, gerak syahwat kita itu hanya menuju ke Maha Suci, bukan yang lain. Kalau bukan menuju ke Maha Suci berarti bukan laku. Nah, ini banyak yang mengerti tentang pemahaman laku itu banyak. Tapi yang banyak itu tidak semuanya mengetahui prakteknya laku atau lakunya laku atau prosesnya laku atau patrapnya laku. Sehingganya walaupun mereka itu mengerti pemahaman tentang laku, masih tetap saja ada kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan atau kata-kata atau pemikiran
pemikiran-pemikiran atau membatin atau berkeinginan-keinginan yang tidak mengarah atau menjurus kepada Maha Suci. Nah, jika arahnya bukan ke Maha Suci, tidak bisa disebut laku. Karena arti maksud daripada laku adalah gerak seluruh tubuh kita, gerak pikiran kita, gerak hati kita, gerak syahwat kita menuju kepada Maha Suci, bukan yang lain. Nah, kalau tidak ke Maha Suci itu bukan laku, tapi lelaku. Nah, lelaku dengan laku ini beda. Kalau lelaku itu sesama makhluk hidup. Nah, kalau laku itu hanya ke Maha Hidup. Seperti yang di awal tadi saya katakan, yaitu manunggal. Titik inti puncaknya adalah manunggal jati atau kunci. Titik inti puncaknya adalah kunci atau manunggal jati. Kunci berarti maksud kumpul, nunggal, suci. Di depan ada istilah kumpul. Nah, istilah kumpul ini berarti bukan individu. Kalau individu atau perorangan tidak bisa disebut kumpul. Karena menggunakan istilah kumpul berarti banyak jumlahnya. Karena menggunakan istilah kumpul berarti menandakan adanya banyak jumlah. Sehingganya kumpul diartikan atau dimaknai semua atau segala atau seluruhnya. Kumpul, nunggal, suci. Nunggal berarti menyatu. Suci itulah yang arti maksud daripada jati itu tadi. Kumpul, nunggal, suci, jika keseluruhannya dimaknai, maka berarti maksud semuanya atau segalanya atau seluruhnya manunggal, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan suci. Nah, itu tadilah yang dimaksud manunggal jati. Nah, yang mengerti pemahaman tentang manunggal ini banyak banget. Bahkan bisa dikatakan semua pelaku spiritual itu mengerti pemahamannya tentang manunggal jati. Namun hanya sedikit yang mengetahui lakunya, hanya sedikit yang mengetahui prakteknya, hanya sedikit yang mengetahui patrapnya. Ini terbukti dari masih adanya penolakan-penolakan, pembedaan-pembedaan, penilaian-penilaian, ketidaksukaan-ketidaksukaan, ketidakcocokan dan bla 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 lainnya. Sehingga dapat disimpulkan manunggal jati adalah bersedia mau. Manunggal jati adalah bersedia mau. Jika tidak bersedia mau, sudah pasti tidak akan bisa. Manunggal itu tidak akan bisa. Apalagi ada tambahan istilah jati atau yang sesungguhnya atau yang seaslinya.
Saya beri penggambaran seperti ini. Pada hakikatnya semua itu suci. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak suci dan bukan suci. Saya ulang. Pada hakikatnya semua, segalanya dan seluruhnya itu adalah suci. Tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan suci dan tidak suci. Karena suci adalah awal mula kejadian. Suci adalah awal mula kejadian. Artinya tidak ada kan sesuatu apapun yang bukan suci dan tidak suci. Lawang mulanya adalah suci. Awalnya adalah suci. Lebih lanjut, tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan tidak dengan suci. Karena apa? Karena suci adalah awal mula kejadian. Lebih lanjut lagi, tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan dengan bahan yang bukan suci. Karena suci adalah awal mula kejadian. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak kembali ke suci lagi. Karena apa? Karena suci adalah awal mula kejadian dan akhir dari seluruh kejadian. Hanya saja ini masalah fase. Ini masalah fase. Seperti halnya kehidupan kita berkeluarga. Ada yang keturunan langsung, ada yang keturunan dari anak kita, ada yang keturunan dari cucu kita, dan bla bla. Ini, nah, perkaranya itu hanya perkara itu saja. Namun semuanya kan bersumber dari bapak pertama ini tadi. Bapak pertama itu tadi. Walaupun itu buyut kita, awal mulanya kan dari kita. Sekalipun itu wareng kita, awalnya kan dari kita. Sekalipun itu udek-udek siwur kita, kalau istilah Jawanya, itu kan awal mulanya dari kita. Lawong yang mengadakan cucu kita adalah anak kita, dan yang mengadakan anak kita adalah kita kan. Nah, ini hanya perkara ini saja. Artinya yang membedakan kadar itu tadi hanya fase itu tadi. Namun pada hakikatnya semua itu ya berawal mula dari suci. Kesimpulannya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak suci dan bukan suci. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak berasal dari suci. Tidak ada sesuatu apapun yang dicipta tidak berbahan suci. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dicipta bukan untuk suci. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak kembali ke suci. Nah, ini masalah sudut pandang berkesadaran. Setelah sampai di sini, ini tentang sudut pandang berkesadaran. Sudut pandang kesadaran saya menyatakan suci inilah
yang disebut-sebut sebagai Tuhan itu. Suci inilah yang disebut-sebut sebagai Tuhan dan dinamai dengan berbagai macam penyebutan. Itu kesadaran sudut pandang saya. Setelah sampai di sini, ini masalah sudut pandang berkesadaran. Setelah sampai di pemahaman ini adalah tentang sudut pandang berkesadaran. Dan sudut pandang kesadaran saya menyatakan bahwa suci inilah yang dimaksud sebagai Tuhan dengan berbagai macam nama-nama penyebutannya. Nah, suci tidak bisa dicampuri dengan apapun. Suci tidak bisa tercampuri oleh apapun. Karena suci itu benar-benar asli, benar-benar murni. Jadi dicampuri nggak bisa, tercampuri juga nggak bisa. Tapi, namun suci memiliki cinta kasih sayang. Nah, melalui cinta kasih sayang suci ini tadilah apapun itu bisa kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi, yaitu suci. Tersebut manunggal jati, menyatu menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dengan yang aslinya. Pemahaman tentang manunggal ini banyak yang ngerti. Bahkan bisa dikatakan semua ahli spiritual atau pelaku spiritual pasti ngerti pemahaman tentang manunggal. Tapi tidak semuanya mengetahui lakunya manunggal, prakteknya manunggal, atau patrapnya manunggal. Sebab karena itu masih ada saja kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang berinti menolak, membedakan, membenci, menghakimi, menilai, bahkan menghancurkan. Padahal inti daripada manunggal bukan seperti itu. Pokok inti. Padahal laku daripada manunggal tidak seperti itu. Kelakuan daripada manunggal tidak seperti itu. Patrapnya manunggal tidak seperti itu. Nah, saya beri penggambaran seperti ini. Satu misal contoh. Saya ingin menyatu, menjadi satu dengan air. Ya. Ini contoh. Saya ingin sekali menyatu, menjadi satu dengan air. Kalau saya tidak mau menjadi air, menurut panjenengan kira-kira saya bisa menyatu dengan air? Ya, ini contohnya lah ya, contohnya. Saya kasih contoh lagi. Saya ingin menyatu, menjadi satu dengan api. Nah, kalau saya tidak mau bersedia menjadi api, apakah menurut panjenengan saya bisa menyatu menjadi kesatuan dengan api itu? Tidak akan bisa. Begitu juga alam semesta seisinya yang ingin sekali menyatu dengan suci, manunggal dengan suci, merindukan suci, ingin
ingin sekali manunggal dengan suci. Nah, kalau tidak mau suci, ayo, bisa? Tidak akan pernah bisa. Itu filosofi penggambarannya. Tapi saya penuh dosa dan belum. Suci tidak membutuhkan semua itu. Suci hanya membutuhkan kesadaran kita. Yang dibutuhkan oleh suci, yang diperlukan oleh suci, yang diketahui oleh suci adalah kesadaran kita. Nah, dengan kesadaran kita jadi bisa menyadari bahwa sesungguhnya kita awal mulanya berasal dari suci, dicipta dengan suci, diproses dengan suci, dan bahannya juga suci. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa, itu nggak ada alasan. Alasan banyak dosa, alasan banyak karma, alasan banyak salah, alasan jelek, kurang tampan, nggak bisa, nggak bisa. Lah katanya Pak Web, suci itu nggak bisa dicampuri, nggak bisa tercampuri. Bener. Tapi suci itu diliputi cinta kasih sayang. Nah, melalui cinta kasih sayang suci inilah semuanya, segalanya, seluruhnya akan manunggal jati. Lah tinggal kitanya mau apa enggak. Tadi saya sudah gambarkan, tadi saya sudah memberi penggambaran. Kalau saya ingin menyatu, menjadi satu kesatuan dengan air, mau tidak mau, suka tidak suka, cocok tidak cocok, saya harus bersedia mau menjadi air. Begitu juga ketika kita ingin menyatu dengan api. Suka ndak suka, mau ndak mau, cocok ndak cocok, wedi ora wedi, harus bersedia mau menjadi api. Begitu juga ketika kita ingin menyatu dengan suci, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, harus menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang suci, atau hidup, atau romo. Itu tidak bisa diganggu gugat. Karena apa? Karena memang hukum alamnya seperti itu, hukum hidupnya seperti itu. Nggak ada jalan lain. Mau lewat mana? Kalau tidak mau lewat mana? Tapi saya tidak bisa menghentikan kebencian, keburukan, fitnah, sirik. Ya salahmu dewi. Ojo pengen manunggal jati. Karena apa? Karena tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Jadi orang-orang yang berbicara tentang manunggal dimanapun tempatnya dan siapapun dia, kalau sifat dan sikap kelakuannya tidak ada kesadaran rasa cinta kasih sayang suci itu sendiri, hidup itu sendiri, romo itu sendiri, percayalah, hanya akan membuat
buang waktu sia-sia. Hasilnya capek tok. Karena peliputan suci adalah cinta kasih sayang, dan semuanya, segalanya, seluruhnya berbahan suci, berasal dari suci, dan akan kembali kepada suci. Artinya ketika suci itu mengadakan sesuatu agar supaya menjadi ada, itu dengan cinta kasih sayang. Apapun yang diadakan oleh suci itu diproses dengan cinta kasih sayang. Bahannya suci, diprosesnya dengan cara dan teknik cinta kasih sayang. Tidak mau di sini, tidak mau di tempat ini, enggak iso. Kalau bisa ditempuh dengan selain kesucian cinta kasih sayang suci, mestinya sejak zaman dulu semua manusia hidup itu sudah sempurna. Tidak ada yang mengalami penyakit, tidak ada yang mengalami masalah, tidak ada yang mengalami kesusahan, bahkan tidak ada yang mengalami menderita, tidak ada yang mengalami kematian. Nyatanya masalah ada di mana-mana. Penyakit ada di mana-mana. Semakin modern dunianya, semakin canggih penyakitnya, masalahnya. Kesusahan juga ada di mana-mana. Kematian pun ada di mana-mana. Kurang sitoneh. Penjara juga ada di mana-mana. Artinya suci, cinta kasih sayang suci tidak bisa ditempuh dengan selain cara dan teknik cinta kasih sayang yang suci pula. Nah, di sepanjang sejarah kehidupan manusia selama dunia ini masih berdiri, itu kan selalu ada. Namun hingga sampai sekarang masih belum cukup untuk menggugah kesadaran seluruh manusia hidup. Malah banyak hewan-hewan yang tercerahkan di situ. Dengan perjalanan sejarah dunia ini, malah hewan-hewan yang banyak tercerahkan di situ. Nah, manusianya lah malah tidak tercerahkan, tidak mudeng-mudeng, nggak maksud-maksud, tidak ngerti-ngerti, tidak paham-paham, bahkan tidak tahu sama sekali. Masalah apa sebenarnya itu? Masalahnya itu masalah belum mau. Bukan masalah kurang cerdasnya otak, bukan masalah kurang belajar, bukan masalah tidak sekolah, bukan masalah lain-lain. Masalahnya, perkaranya itu belum mau. Belum mau apa? Belum mau berkesadaran rasa cinta kasih sayang. Masih asik berkesadaran perasaan benci, sirik, iri, dengki, dendam, fitnah, hasud, membuli, nyari-nyari kesalahan orang lain, menghakimi, membedakan. Nah, ini. Jadi perkaranya itu bukan perkara apa-apa. Perkaranya itu, masalahnya itu belum bersedia mau. Yang cerdas ya sama saja, yang cuntel bodoh ya sama saja. Sama-sama apa? Sama-sama belum bersedia mau.
Kalau sudah bersedia mau, jangankan yang cerdas, jangankan yang pinter, yang cundal bodoh saja pasti bisa. Lawong menjelajahi kampungnya sendiri, menjelajahi rumahnya sendiri. Kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Perkaranya itu belum mau, bukan tidak mau loh ya. Perkaranya itu belum mau, bukan tidak mau, bukan bodoh atau tidak cerdas atau tidak punya biaya untuk belajar atau tidak punya waktu untuk belajar. Itu bukan perkara itu semua. Perkaranya belum mau. Mau apa? Mau berkesadaran rasa cinta kasih sayang suci atau hidup. Nah, karena semuanya, segalanya, seluruhnya berasal dari suci, berbahan suci, diproses dengan cinta kasih sayang suci. Artinya semuanya, segalanya, seluruhnya itu bermula dari suci, berasal dari suci, berbahan suci, diproses dengan suci. Jadi kalau hendak apa-apa, jadi kalau mau apa-apa, jadi kalau butuh apa-apa, jadi kalau perlu apa-apa, jadi kalau penting apa-apa. Bermulalah dari suci. Bermulalah dari suci. Mulailah dari suci, awalilah dengan suci. Keinginan apapun, kemauan apapun, kepentingan apapun, kebutuhan apapun, keperluan apapun, itu awal mulanya suci. Sangat murni, tidak ada keinginan nafsu, ini nggak ada aslinya. Lawang semuanya itu bermula dari suci, berawal dari suci. Saya ulang, keinginan apapun, kebutuhan apapun, keperluan apapun, kepentingan apapun, itu awal mulanya berawal dari suci. Benar-benar sangat murni, yang kemudian dikirim oleh eter ke cakra otak, di mana 4 anasir berdomisili. Nah, bermula dari inilah, bermula dari sinilah kemurnian itu jadi ternoda, jadi kemomoran. Jika tidak ternoda, jika tidak kemomoran, setelah diterima oleh 4 anasir atau sedulur papat, ketika
otak ini non-aktif, di mana pada waktu itu kita dalam kondisi tidur, kemurnian yang tidak kemomoran tentang apapun yang kita inginkan, kita butuhkan, kita perlukan, kita pentingkan ini tadi akan ditangkap oleh cakra jantung, akan dicerna oleh cakra jantung. Akan dikemas oleh cakra jantung. Semalam suntuk selama kita dalam sikon tidur. Dan ketika kita bangun dari tidur di pagi harinya, kalau cakra kelamin kita dalam keadaan murni, tidak kemomoran apapun, maka keinginan apapun, keperluan apapun, kepentingan apapun, kebutuhan apapun yang sudah dikemas oleh cakra jantung tadi akan dijadikan oleh cakra kelamin. Nah, kalau prosesnya itu asli seperti yang aslinya seperti ini, ndak ada itu kebutuhan ndak tercapai, kepentingan ndak tercapai, keinginan ndak tercapai, keperluan itu nggak ada gitu, nggak ada. Kalau prosesnya seperti itu, lah di sini letak perlunya melakukan patrap samadhi nicil toto lenggah, agar supaya cakra kelamin kita dalam keadaan tetap murni, tidak kemomoran oleh protesnya 4 anasir yang ada di cakra otak. Karena dengan cakra kelamin yang tetap dalam sikon murni bisa menjadikan apapun keinginan, kebutuhan, keperluan, kepentingan yang sudah dikemas oleh cakra jantung tadi. Ini pabrik ini ngono kuwi asli nih pabrik. Kalau diumpamakan seperti pabrik itu, pabriknya seperti itu. Pabrik hukumnya itu seperti itu. Tapi kenapa tidak semua keinginan, kebutuhan, keperluan, kepentingan kok tercapai, terkabul, terjadi? Ya itu tadi, margo kemomoran patang anasir. Kenapa kok sampai kemomoran sama patang anasir? Nah, karena patang anasirnya kurang sabar, bukan tidak sabar ya, kurang sabar. Patang anasirnya kurang sabar, ndak seronto cara bahasa Jawa. Saya kasih penggambaran seperti ini. Kita kumpul bareng di sini ya, dalam keadaan seperti ini. Kemudian saya menyuruh salah satu dari panjenengan untuk membeli buah, dan bentuk kalimat suruhan saya seperti ini. Katakanlah, Mas Adi, tolong beli buah buat kita makan bersama di sini. Itu bahasa saya ya. Mas Adi, tolong beli buah untuk kita makan bersama di sini. Setelah Mas Adi pergi membeli buah dan kembali lagi dengan membawaku buah, kemudian buah itu saya letakkan di sini di tengah-tengah, di mana kita sedang berkerumun. Nah, salah satu panjenengan orang sabar, Pak Web minta dong buahnya. Tadi sudah diomongin ya, untuk kita makan bersama di sini. Itulah pekerjaan 4 anasir. Nah, itulah pekerjaan 4 anasir. Jadi ini enggak serontok, kurang sabar. Ini yang menjadikan kemurnian dari keinginan, kebutuhan, keperluan, kepentingan itu jadi kemomoran.
setelah buah itu tadi ada di tengah-tengah kerumunan kita, saya yang punya hak itu belum mempersilahkan, tapi sampai wis serontong. Norak serontong. Nah, itu yang menjadikan kemomoran. Sehingganya ora iso terjadi. Jadi cakra kelamin ndak bisa menjadikan, karena wis ora mulus, wis neyeng ngono gampangane, wis neyeng, udah berkarat. Kemomoran kecampuran. Saya kasih filosofi proses lakunya. Semisal contoh, siang hari saya ingin punya motor. Ketika siang hari saya ingin punya motor. Asli keinginan saya punya motor ini murni. Karena apa? Karena dia berasal dari ruh suci, berasal dari hidup. Untuk yang sudah ahli di situ, tidak akan ambil pusing dengan keinginannya. Dia akan tetap menjalani proses hidup di dalam kehidupan ini dengan apa adanya, mengalir secara natural tanpa memusingkan keinginan punya motor tadi. Karena apa? Ngapain mau dipusingkan? Ketika kita dalam sikon tidur, cakra otak kita non aktif. Keinginan saya punya motor itu tadi akan dikirim. Yang ketika paginya dicerna kemudian oleh cakra jantung. Setelah dicerna dan dikemas sedemikian rupa oleh cakra jantung, cakra kelamin dengan sangat mudah menyatakannya, sehingganya jarak beberapa jam kemudian setelah bangun dari tidur saya bisa punya motor. Entah bagaimana prosesnya, pabrik ini menungui pabrik. Tapi ketika saya belum ahli di sini, di waktu siang saya ingin punya motor, saya pusing udah sehari penuh itu, sampai tidur pun nggak bisa, mikir terngiang-ngiang nanti golek utangan yang kene utawa odol-odol iki. Iya, nah ini yang menjadikan keinginan saya punya motor itu kemomoran yang kene gitu, ning bagian kene iki. Kemomoran. Suci hidup nggak peduli, tetap mengirimkan keinginan itu. Ether atau kekuasaan hidup tetap akan mengirimkan keinginan punya motor itu ke cakra otak. Dia nggak peduli kemomoran orang, nggak peduli. Nah, karena memang prosesnya seperti itu. Gitu. Dia akan tetap mengirimkan. Nah, karena kemomoran alias tidak bisa ternyatakan, timbullah kecewa. 4 anasir yang saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ini takdirku, belum bisa punya motor. Alah, cemen. Mungkin nasibku. Apa? Nah, sebenarnya seluruh manusia hidup itu mengalami ini. Kekecewaan ini sering dialami. Tapi nyaris tidak ada yang mau menyadari. Bukan tidak menyadari, mau menyadari loh. Tidak mau menyadari kebanyakan. Ada apa ini? Ketika
Ketika saya berkeinginan dan keinginan saya tidak terkabul, kok saya kecewa. Ketika saya berkeinginan, keinginan saya terkabul, kok saya senang. Yang menjadikan saya seperti ini apa? Siapa? Nah, itu tidak ada yang mau cari tahu. Kalau setiap manusia hidup seperti itu mau mencari tahu, pasti tahu bahwasanya perjalanan prosesnya seperti yang sudah saya informasikan tadi. Gitu. Asli, jika manusia hidup itu seaslinya, orang enak pekerjaan gue gak enak, nggak ada, pekerjaan itu nggak ada, dan semuanya kaya tanpa harus bekerja, tanpa harus berusaha. Nah, dia pagi berkeinginan, malam tidur, siang berkeinginan, malamnya tidur, paginya apa yang menjadi keinginan terjadi. Nah, manusia hidup itu loh didesain seperti itu. Manusia hidup itu loh dicipta seperti itu, dirancang seperti itu. Ajal. Tapi dalam kenyataannya itu dikarenakan belum mau, bukan tidak mau loh ya. Kalau orang bijak mengatakan aslinya hidup itu sederhana, benar, aslinya hidup itu sederhana, nggak ribet, nggak susah, nggak neko-neko. Lah prosesnya yang ngono kuwi, dan itu natural, itu alami seperti itu. Dan di bagian itu juga perlu pentingnya melakukan patrap samadhi mijil soan sebelum tidur. Pamriye 4 anongsi reben ojo momori apa yang menjadi kepentingan kita, keinginan kita, kebutuhan kita atau keperluan kita jika punya. Pamrinya di situ. Nah, sedangkan patrap samadhi mijil toto lengga untuk menjaga kemurnian cakra kelamin, karena dia adalah sang penciptanya yang menjadikannya, yang menyatakan keinginan-keinginan, keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan tentang apapun itu yang sudah dikemas oleh cakra jantung. Ya iki mesti rada bingung sing nonton video ning kok. Cakra otak iki apa, cakra jantung ya apa, cakra kelamin iki apa, rada bingung. Ya, untuk yang baru mendengarkan kan pasti bingung. Pasti bingung. Karena belum mengetahui cakra otak itu apa, ada apa di dalamnya, apa saja. Itu kan belum tahu. Cakra jantung itu kan belum tahu. Apalagi cakra kelamin kan nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Ya bingung ngrungokne iki. Iki jane Pak Bebi ngomongnya apa sih iki? Itu prosesnya seperti itu. Kesimpulannya untuk kita semuanya, berarti kalau seperti itu perjalanan naturalnya, butuh duwe kebutuhan orang duwe kebutuhan, duwe kepentingan orang duwe kepentingan, duwe keperluan orang duwe keperluan, duwe keinginan atau tidak punya keinginan, bermuaralah di suci. Bermuaralah di suci. Nah, karena semua segalanya seluruhnya itu bermula dari suci, berbahan suci, berasal dari suci dan akan kembali kepada suci. Artinya ketika kita bermuara di suci, apapun itu tanpa proses. Aslinya tanpa proses. Aslinya tanpa proses. Perjalanannya tetap ada, perjalanannya adalah perjalanan kehidupan yang natural gitu.
tegasnya tanpa proses, arti proses tanpa perjuangan gitu. Proses yang saya maksud adalah tanpa perjuangan, tanpa harus ngotong tenogong ini, tanpa harus mencucurkan keringat, tanpa harus apalagi sampai mengorbankan orang lain kan. Nah, hasilnya seperti itu. Endingnya tadi adalah manunggal jati. Itulah maksud dari pengetahuan tentang manunggal jati. Jadi kalau kita sedang laku manunggal jati, loh, kita harus siap menjadi tong sampah. Aslinya gitu, Bang. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita sedang laku manunggal jati, berarti harus siap bersedia mau menjadi tong sampah atau TPA. Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan sampah, tempat sampah. Nah itu aslinya itu. Jadi tidak ada, sama sekali nggak ada penolakan. Namanya juga tempat pembuangan akhir, nggak ada penolakan, nggak ada. Namanya sampah, ya, namanya tempat TPA, tempat pembuangan akhir. Aslinya itu kan sampah. Nah, beolnya manusia itu kan bukan sampah. Ada sampai di situ ada. Ya. Tapi apakah TPA itu protes? Nolak? No. You bukan sampah. You kotoran manusia. Apa ngono kuwi TPA-nya? Enggak tuh. Melebu kabeh rono. Bahkan ada kalanya manusia yang dimutilasi loh nyampe di situ juga, iya enggak? Kamu bukan sampah, kamu kan manusia, hanya terpotong-potong tubuhnya. Jadi saya enggak mau. TPA-nya enggak bilang gitu. Tetap masuk Pak Eko. Ayo. Jadi kalau kesadaran kita sudah menyadari bahwa kita sedang laku manunggal jati, ojo pisan-pisan nolak sesuatu. Semuanya harus kita terima, semuanya harus kita terima, segalanya harus kita telan, seluruhnya harus kita cerna. Bahkan racun sekalipun tetap harus kita terima, kita telan dan kita cerna. Percayalah, walaupun racun, lah wong suci ini tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri. Jadi racun tidak akan bisa membunuh. Mau bukti? Coba. Aslinya itu begitu aslinya. Proses-prosesnya, tahap-tahap prosesnya, perjalanan prosesnya itu seperti itu. Natural, neng nyata, real, terbukti kejadiannya. Makanya saya sering memberi motivasi, kalau bangun dari tidur pagi mau jam berapapun bangunnya, sebelum pikiran kita kemomoran masalah dunia, lakukan patrap samadhi mijil toto lengga. Karena ketika pertama kali kita membuka mata, nah disitulah, pada saat itulah cakra jantung ngerogoh cakra otak. Apa yang menjadi keinginan hidup, kebutuhan hidup, kepentingan hidup, keperluan hidup yang terlintas beberapa waktu sebelum tidur. Nah ketika cakra jantung ngerogoh
ngerogoh keinginan, ngerogoh keperluan, kebutuhan, kepentingan dari cakra otak. Dan yang dirogoh itu tadi kemomoran, sudah ternoda, ngerogohnya slow gitu. Siap-siap cakra kelamin, kamu akan mendapat masalah. Nah, itulah dalam istilah Jawa yang dikatakan ngunduh wohing pakarti. Jadi kita tidak perlu pusing, aslinya kita tidak perlu pusing. Tidak perlu pusing. Karena apa? Karena perjalanan prosesnya itu seperti itu. Dan itu natural, metik, bukan rancangan kita gitu loh. Bukan rancangan kita. Dan memangnya kita punya kebutuhan. Ada dulu ya, bahkan saya sendiri. Dulu banyak orang, bahkan saya sendiri sempat memponis bahwa sesungguhnya hidup itu tidak butuh apa-apa. Nah, setelah saya ada di sini, saya jadi malu. Ternyata semua itu kebutuhan, apa yang kita butuhkan itu aslinya kebutuhan hidup. Yang tidak punya kebutuhan itu kita. Yang tidak punya kebutuhan itu kita. Yang punya kebutuhan itu hidup. Nah, kalau kita aslinya tidak punya kebutuhan, kenapa saya katakan seperti itu? Gini, tubuh kita plus 4 anasir kita itu berfungsi ketika hidup ada di dalam diri kita kan, itu berfungsi. Nah, kalau hidup tidak ada di dalam diri kita, tubuh kita plus 4 anasir kita itu kan nggak fungsi. Yang mengadakan perjanjian untuk menghidupkan tubuh kita plus 4 anasir kita itu siapa? Yang mengadakan perjanjian dengan Maha Hidup untuk menghidupkan tubuh kita plus 4 anasir di dalamnya itu siapa? Hidup. Artinya yang punya kebutuhan kan hidup. Aku harus mbok wae mangan ya kono, ora mbok wae mangan ya kono. Kata raga, kalau raga kita kalau raga kita bisa berbicara tanpa hidup, pasti raga kita akan ngomong seperti itu. Mbok wae mangan ya kono, ora mbok wae mangan ya kono. Misalnya orang mbok wae mangan, paling-paling aku matek terus kowe arep main ning ndi. Nah, berarti yang punya keinginan aslinya kan hidup, bukan raga kita, bukan 4 anasir kita. Mau 4 anasir kita ngerecoki, margo apa kurang sabar, seperti saya gambarkan buah tadi. Lawang durung tak al-fatihah lho kok sing gampangane ngono. Mbok yang menengo sik ngentenono aku maca al-fatihah rampung kan kok tak persilakan monggo kan ngono. Penggambaran dari buah tadi itu. Nah, patang anasir ora srontos ora ngiler apa maneh jeruk to. Oh, iya wis. Panas-panas terus jeruk. Hasilnya gitu. Jadi keinginan, keperluan, kepentingan, kebutuhan itu aslinya hidup, bukan diri kita, bukan 4 anasir kita. Lah diri kita itu hanya penerima. Nah, 4 anasir kita hanya pesuruh. Dia hanya sendiko dawuh. Mau ngono kalane ya ora sabar ya mau. Iya, lah misalnya awake lemu ya uripe ya seneng ayam kan iyup. Artinya apapun bentuk keinginannya, keperluannya, kepentingannya, kebutuhannya itu murni, itu suci. Karena apa? Karena dari hidup, dari suci itu sendiri. Kenapa hidup berkeinginan? Untuk rumahnya, ben rumahnya iyup, lemu, seger.
Nyapa kok mesem gitu. Ora luas, kebek. Ngembet ning karangane tonggo. Ini gitu sih. Nah, dulu saya kekeh di situ, kekeh mengeklaim hidup itu enggak punya keinginan, itu enggak punya kebutuhan, keperluan itu enggak punya. Yang punya kebutuhan, kepentingan, keperluan itu raga kita, anasir kita. Yang butuh minum, butuh makan, butuh senang itu anasir kita, tubuh kita, bukan hidup. Dulu saya kekeh mengeklaim seperti itu. Nah, ternyata ndak seperti itu. Gemblong boranya aja. Kualik malah. Iya kualik nih kono. Jadi yang membutuhkan raga kita, yang membutuhkan 4 anasir kita itu kan hidup. Raga kita 4 anasir kita, no problem deh nih, no problem. Mbok we mangan kono ora kono, mbok we ngombe kono ora kono. Nah nek ora tau mbok we mangan, ora tau mbok we ngombe, menarik kudu sirik matek kowe arep manggon ning ndi? Dituntut Gusti Allah kowe. Ayo perjanjianmu sama Maha Hidup di mana? Ayo kan. Jadi yang mengadakan perjanjian untuk menghidupkan wujud kita plus anasir di dalamnya itu adalah hidup dengan Maha Hidup. Artinya dia bertanggung jawab di situ, bertanggung jawab ngopeni wujud, bertanggung jawab ngopeni 4 anasir. Ya. Ketika saya punya keinginan punya motor ndak terkabul, kan sedih, kecewa. Iya, hidup gelisah. Hidup gelisah ini asem. Hidup gelisah. Karena apa? Karena tempat tinggalnya tidak nyaman. Tempat tinggalnya tidak nyaman. Ya kan? Jadi semua keinginan, semua kebutuhan, semua keperluan, semua kepentingan itu adalah hidup. Hidup yang tidak dipunyai hidup itu adalah kelamin. Jadi hidup itu tidak berjenis kelamin. Selain kelamin, semua dia. Semua dia. Nah, agar supaya cinta kasih sayang hidup itu tadi tersalurkan kepada diri kita dan 4 anasir kita, maka jangan momori hidup itu. Jangan cawe-cawe sama hidup, jangan ikut campur sama hidup. Karena kalau kita cawe-cawe ikut campur jadi kemomoran, akhirnya kecewa, margo tidak bisa terbukti, tidak bisa ternyatakan. Maksudnya ojo cawe-cawe iki ning kono. Nah, alat reproduksinya cakra otak, cakra jantung, cakra kelamin. Itu alat reproduksinya hidup. Jadi apapun keinginannya, keperluannya, kebutuhannya, kepentingannya itu melalui 3 tahap itu. Nah, bahan murni tadi, termomori tidaknya, nah itu bermula dari cakra otak. Karena 4 anasir kita berdomisili di cakra otak. Tandanya kemomoran atau tidak mesti angel turune. Berarti kemomoran, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan, keperluan, berarti kemomoran. Buktinya ora iso turu, mau ikir yang Sesuk siap-siap harus siap kecewa. Kalau sudah seperti itu besok pagi harus siap kecewa.
Karena apa yang menjadi keinginan hidup sudah kemomoran, artinya tidak akan terbukti. Nah, untuk menjaga agar kemungkinan itu tipis bisa terjadi, patrap samadhi micil toto lenggah ketika pertama kali buka moto. Jadi tugas hidup adalah merajakan tubuh kita. Tugas hidup adalah merajakan 4 anasirnya. Asli nih ngono, asli nih. Karena apa? Karena yang bisa melakukan hanya hidup. Yang bisa melakukan semua itu hanya hidup. Cuma hidup tidak mau dicampuri. Urusannya itu tidak mau dicampuri. Ini elek kan gini deh nih. Nah kalau ya jangan diprotes sih soalnya. Nah kalau tidak mau dicampur ya minggat atau kono ning tengah alas dewe. Ojo kumpul karo patang anasir. Lo jenenge kumpul karo patang anasir ya mau ndak mau harus direcoki kan. Tadi ya serba salah gua. Wis menang kabeh pokoke uripe menang kabeh. Arep model apa dia tetap menang karena dia punya kuasa. Kesimpulannya, jika kesadaran kita menyadari kalau kita sedang laku manunggal jati, ojo pisan-pisan nolak, ojo pisan-pisan ora seneng, ojo pisan-pisan menghakimi, ojo sajo. Karena apa? Karena mustahil bisa manunggal. Apa maneh jati manunggale orang mungkin iso. Mungkin iso. Nah supaya iso harus bersedia mau jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Ino banget. Iya, asli ino. Aslinya hina. Aslinya nista. Sebab itu kaum sufi mengistilahkan dunia ini adalah penjara. Karena di dunia inilah kita nista. Bagaimana tidak nista? Lawong mau tidak mau, suka tidak suka, cocok tidak cocok, jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Karena hanya dengan seperti itu kita menjadi mulya. Nek durung gelem durung iso mulya. Kalau bahasanya penyanyi, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, namun senang tak pernah datang. Ayo sih kawan. Tekaning nggon komplikasi. Tapi namun memang perputaran kehidupannya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu mestinya, kalau tidak seperti itu mestinya nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa tidak diberi peran untuk berdosa. Jadi nenek moyang kita Adam Hawa itu nggak bisa disalahkan loh, dia melakukan apa yang jadi perannya.
menjalankan atau melakukan apa yang menjadi peran hidupnya. Begitu juga dengan kita. Jadi karena memang seperti itulah perputaran kehidupannya atau perjalanan kehidupannya memang seperti itu. Nah, kesimpulannya tinggal kitanya sekarang mau bersedia menjadi TPA, tempat pembuangan akhir, apa enggak? Enggak. Mau, maka tidak ada bedanya antara aku dan dia dan aku. Margo manunggal jati. Toh itu hanya penggambaran, ya kan? Hanya filosofi. Aslinya di mana letak hinanya? Tidak memfitnah, tidak membenci, tidak menghakimi. Apakah itu sesuatu yang nista? Apakah itu sesuatu yang hina, memalukan? Kan ora sih. Menerima, menelan dan mencerna apapun yang dihadapi. Difitnah ya matur nuwun. Apakah itu hina? Apa kuwi nista? TPA itu kan hanya sebuah filosofi. Jangan salah paham. Jadi jangan sampai berpikir hinanya gue, nistanya gue. Itu hanya sebuah filosofi. Ketika kita bisa menerima dengan ucapan terima kasih di saat ada seseorang yang memfitnah kita, justru itu bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang memalukan. Itu loh jati dirinya manusia yang patut diacungi jempol. Pengajarannya di dalam keyakinan itu kan jika ditempeleng orang pipi kanannya, berikanlah pipi kirinya juga agar lunas. Nah itu kan pengajarannya. Nah apakah itu nista, hina, memalukan? Itu justru keren di zaman modern ini. Longkok ya, longkok. Nah itu praktek manunggal jati itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita berbicara manunggal jati tiap hari tiap malam, tapi di dalam prakteknya nih kue elek rono ya aku ora doyan karo kowe. Nggak iso ngono kuwi. Kowe marap ngono. Gue ada penyakit nular ngono. Nggak iso. Manunggal masalah ya iya kuwi. Apalagi sampai menilai, menghakimi, membenci, memfitnah, bla 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 lain. Nggak akan bisa. Saya jamin nggak akan bisa. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Gampang dong. Nggak percaya, nggak usah banyak mulut, nggak usah berdebat. Buktikan saja. Buktikan sendiri. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Bisa nggak? Paling-paling nyinyir. Ya, nggak percaya nggak masalah, itu hakmu. Nggak usah berdebat, tidak usah banyak bicara. Sekarang zaman kenyataan, jadi silahkan dipraktekkan sendiri kalau tidak percaya. Kalau saya sih milih percaya saja lah, saya sudah praktek. Nah, saya udah praktek puluhan tahun, ternyata nggak bisa. Nah kalau ada yang tidak percaya, ada yang belum percaya, silahkan dibuktikan sendiri. Kira-kira
dengan menghakimi, membedakan, membenci, membuli, mencari-cari kesalahan orang lain, sirik, iri, dengki, hasut, fitnah, itu bisa nggak manunggal jati? Menjadikan kita manunggal jati itu bisa nggak? Kalau bisa silahkan, berarti jempol jenengan kalau bisa. Dan saya siap berguru sama jenengan. Kalau ada orang-orang yang tetap asik membenci, membuli, mencari-cari kesalahan orang lain, membedakan, menghakimi, sirik, iri, dengki, kok bisa manunggal jati wong edan bagus, siap berguru lagi. Nggak akan malu berguru sama siapa? Ya sama panjenengan. Saya siap berguru pada panjenengan. Apapun syaratnya saya siap, berapapun biayanya saya siap. Tapi saya tidak mau jadi gurunya wong edan bagus, tak santet. Mata toh selesai. Tapi kalau sudah dipraktekkan beberapa waktu kok panjenengan tetap belum bisa manunggal jati, rubah tobato. Rubahlah, bertobatlah. Hentikan sirik, iri, benci, dendam, fitnahnya hentikan. Mencari-cari kesalahan orang lainnya hentikan. Membedakan sesuatu hentikan. Menghakimi sesuatu hentikan. Masa nggak capek? Nanti lawang buktinya semua itu tidak bisa merubah wajah kita menjadi lebih tampan kan? Ya. Dengan sirik, iri, benci, dendam, fitnah, membuli, membedakan, menghakimi, mencari-cari kesalahan orang lain, wajah kita kan tetap gini-gini aja. Utang ya tetap utang, ditagih utangnya. Ya, artinya kan nggak ada keuntungan di situ, nggak ada keuntungan apa-apa yang kita dapatkan. Wis manunggal jati ora iso, utang tetap ditagih, wajah tidak berubah menjadi tampan. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Kaya ngono kok diagung-agungke. Setelah saya renungi, ternyata wajah tampanku ini menyiksaku. Ya Mas Adi, ternyata ketampanan saya ini cukup menyiksa. Kenapa pada ketawa? Kita nyari hantu tampanan saya. Kenapa aku pada ketawa? Mau bukti? Bagaimana tidak? Dengan ketampanan saya yang sekarang ini, di usia 62 tahun, itu banyak anak-anak muda yang ngatain saya, wah sok tahu. Dianggapnya saya juga anak muda seperti mereka. Dianggapnya gitu. Tapi, oh sok tahu. Jare sopo, oleh soko ngendi, dikatain gitu ya. Berarti gara-gara wajah tampan ini kan, gara-gara wajah tampan ini toh, saya disangkanya anak ABG. Ya, seseorang yang belum kenyang memakan asinnya garam. Dianggapnya anak kemarin sore, anak yang masih umur belasan tahun. Iyalah, tak renungi, semua ini gara-gara wajah ini. Tak pikir-pikir gitu. Coba saja kalau wajah saya itu sesuai dengan umur saya, belum tentu anak muda-muda itu mengatain saya seperti itu kan. Kesimpulannya, ternyata ketampananku ini menyiksaku. Serius ini Mas, kok mbok guyu? Piye? Iya, gitu.
kene iki seumur hidup saya habiskan buat keliling dunia berspiritual, mengungkap kesejatian. Di tuding sok tahu jadi Nah, kalau saya dianggap sok tahu, silakan dibuktikan dengan membenci, sirik, iri, dengki, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain, membedakan, menghakimi. Bisa manunggal jati enggak? Silakan buktikan sendiri. Soalnya saya sudah membuktikan. Jadi saya keliling dunia untuk membuktikan itu. Ternyata enggak bisa. Manunggal jati hanya bisa ditempuh dengan cara dan teknik, laku serta praktek atau patrap berkesadaran rasa cinta kasih sayang suci itu sendiri. Tidak bisa dengan cara lain, tidak bisa dengan teknik lain. Itu sudah saya buktikan. Nah, ketika saya membuktikannya, saya nggak jublek di kamar atau di gua, itu enggak. Keliling dunia. Keliling dunia. Nah, ternyata tidak berhasil. Sebab karena itu saya langsung 100% berubah total. Semua sirik iri dengki saya tutup, habis pokoknya tak tutup, saya ganti dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang suci itu sendiri atau hidup itu sendiri. Dan ternyata bisa. Nah, setelah saya informasikan kepada yang lain juga bisa. Kurang apa? Nah, kalau yang bisa cuma saya sendiri, yang lain nggak bisa, itu bisa dipermasalahkan kan? Nah, selain saya sendiri bisa, ketika saya informasikan kepada yang lain, ternyata yang lain juga bisa. Berarti kan itu jalannya. Berarti kan itu caranya, itu tekniknya. Nggak percaya lakonono dewe. Nah, wis nglakoni dewe kan ora jarene wong edan baku. Tidak berauran, mau nyari aura apa cari manunggal jati? Nggak ada power, mau cari power apa? Manunggal jati. Kalau mau cari power, saya ada itu power bank. Saya lihat diri kamu kosong, panjenengan bisa melihat isinya diri saya akan berguru lagi sama panjenengan. Kalau panjenengan bisa melihat isi tubuh saya, isinya diri saya, powernya diri saya siap berguru lagi kepada panjenengan. Walaupun panjenengan masih ABG dan saya sudah 62 tahun. Saya siap berguru lagi sama panjenengan. Apapun syaratnya siap. Berapapun biayanya siap. Nggak mau jadi guru saya santet mati teman. Ayo milih ndi? Nggak ada pilihan ya. Jadi saya itu janjane ngeromo ki picak apa piye sih? Saya gitu kan. Romo ini Tuhan itu buta apa gimana ya? Ini kok gini? Saya merenung berhari-hari gitu. Jawaban yang saya temukan, jawaban yang saya dapatkan hasil dari merenung beberapa hari, ternyata gara-gara wajah tampan ini. Gara-gara ini kuwi, ya jelek wajah saya itu sesuai dengan umur saya, belum tentu mereka membuli saya seperti itu. Jadi, waduh, ternyata ini. Dan nggak menyiksa, nggak membunuh, kecuali ketampananku membunuhku, nah itu masalah. Ketampananku menyiksaku, nah ini perkara kesadaran berarti. Kalau saya kuat kesadarannya, terpegang kesadarannya, ya nggak ada istilah menyiksa itu kan. Harusnya menyenangkan. Ketampanan yang ini menyenangkanku, bukan menyiksaku.
Kalau sampai ada istilah ketampananku menyiksaku, berarti kesadaran saya gleja-glece. Kembali ke kesadaran berarti, bukan kepada anak-anak muda yang membuli saya. Ini perkara kesadaran saya. Karena apa? Karena anak-anak muda itu melihat wajah saya yang masih anak-anak, yang masih balita, bukan apa yang saya informasikan. Nah iya, jadi anak-anak muda itu bukan mencerna apa yang saya informasikan. Jadi mereka melihat wajah saya, walah si cano sok tahu, ngono kurang ajar. Si nome macem-macem tapi banyak tingkah sok tahu. Alah dalah. Kesimpulannya, ketampanan wajahku menyiksaku. Klik tentang Manunggal Jati. Mantap. Demikian tadi hakikat atau lungguhe Manunggal Jati yang sesungguhnya. Lalu bagaimana Pak Web dengan mereka-mereka yang menghina saya, yang melecehkan saya, yang memfitnah saya, yang menyakiti saya, yang merugikan saya? Nggak usah ambil pusing dengan Manunggal Jati, tidak usah mengambil pusing. Proses hukum terdepan dan selalu ada di depan adalah sebab akibat atau karma. Kalau ada yang memukul kita, kalau ada yang menyakiti kita, enggak usah ambil pusing. Tunggu saja, saatnya tiba. Dia pasti akan dipukul dan disakiti pula, tanpa melalui fisik kita. Nah ini waktunya. Saat ini waktunya. Barang siapa memukul, pasti akan dipukul. Barang siapa membenci, pasti akan dibenci. Barang siapa memfitnah, pasti akan difitnah. Barang siapa menyakiti, pasti akan disakiti. Barang siapa merugikan, pasti akan dirugikan. Barang siapa menipu, pasti akan ditipu. Lawang hukum terdepan itu adalah karma. Hukum paling depan, paling ada di depan dan selalu ada di depan itu karma. Itu sebab akibat. Nah dengan seperti itu ngapain kita capek-capek menggunakan fisik ini untuk membalas? Lawang alam semesta akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang melakukannya. Ini saatnya. Kalau dulu-dulu banyak yang tidak menyadari karena belum saatnya. Artinya karma tetap berjalan hanya di antara sadar dan tidak sadar. Tapi sekarang karena sudah saatnya, karena ini saatnya, ini waktunya. Ceto banget, ceto banget. Jadi nggak usah momori laku kita, nggak usah membuang waktu kita hanya untuk membalas. Tidak perlu, karena alam semesta akan memberikan balasan.
percaya Pak Web, buktikan saja. Nipu sing akeh kono. Dan perhatikan apa yang terjadi. Kalau panjenengan tidak ditipu lagi, ludahi wajah wong edan bagus. Silakan menyakiti sesama hidup sebanyak mungkin. Kalau panjenengan tidak disakiti lagi, ludahi wajah wong edan bagus. Hukum paling pasti, hukum paling pasti, hukum paling ada di depan dan selalu ada di depan adalah hukum karma atau hukum sebab akibat. Barang siapa memukul pasti akan dipukul. Barang siapa merugikan pasti akan dirugikan. Barang siapa yang mengecewakan pasti akan dikecewakan. Jadi tetap harus mau dan selalu jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Selebihnya biar alam semesta yang melakukan. Cukup nggih? Kita sambung kali lain di kesempatan yang lain. Dan tetap yang akan selalu saya motivasikan adalah tentang kesadaran, tentang suci. Namun dengan berbagai menu yang akan saya sajikan sehingga panjenengan tidak bosan, tidak jenuh mendengarkannya. Kalau menunya sama, nanti bosan. Untuk yang masih manekung, selamat berjuang. Untuk yang bukan manekung, terus latih patrap samadhi manunggal jati. Bersamaan itu, saya akan mencari kemerdekaan untuk menginformasikan satu hal yang sepanjang sejarah itu nggak bisa diinformasikan. Masih ada satu yang belum saya informasikan sama sekali. Yang lain sudah, semuanya, segalanya, seluruhnya sudah saya informasikan. Tinggal satu lagi yang sampai sekarang masih belum bisa saya informasikan. Dan saya sedang mencari mencari titik kesadarannya. Kenapa kok tidak bisa diinformasikan? Kenapa? Ya tentang titik terkecil dari suci. Kalau suci itu adalah sebuah titik atau hidup itu sebuah titik. Jadi titik yang paling kecil. Itu yang belum saya informasikan. Jadi saya harus menemukan alasan terkuat untuk bisa menginformasikan itu. Jadi alasan yang paling kuat untuk bisa menginformasikan itu. Karena apa? Karena ini kaitannya itu dengan semesta alam seisinya. Kaitannya dengan semesta alam seisinya tanpa terkecuali.
Lah tinggal itu yang belum saya informasikan. Tempat di mana semesta alam seisinya tanpa terkecuali itu ada di dalamnya. Itu yang belum saya informasikan. Karena untuk menginformasikannya saya butuh dasar kuat. Butuh dasar kuat. Dan selama ini dunia bisa dikatakan belum membutuhkan itu. Makanya itu belum diungkap karena dunia belum membutuhkan. Walaupun dunia belum membutuhkan, karena langkah akhir atau tembok paling terakhir atau dinding paling terakhir adalah itu, jadi saya harus menginformasikan itu supaya pasti, supaya panjenengan punya kepastian, supaya kita semua punya kepastian. Kalau sudah mengetahui titik terkecil ini, pasti dah. Untuk itu, mungkin dalam bulan-bulan ini, saya akan melakukan perjalanan spiritual di Gunung Selok, Cilacap. Kemudian berlanjut ke Gunung Lawu, Karanganyar, dan berlanjut lagi ke Puncak 29 atau Puncak 29 Kudus. Mungkin hanya dengan cara itu saya menemukan alasan paling kuat. Dan itu harus saya informasikan. Karena apa? Karena waktu Manekung sudah hampir habis. Satria 55, pahlawan yang dibutuhkan oleh Romo, sudah hampir lebih dari cukup. Artinya waktu Manekung sudah hampir habis. Nah, sebelum Manekung habis atau Manekung selesai, saya sudah harus bisa menginformasikan titik terkecil terkait alam semesta seisinya yang menjadi dinding atau tembok terakhir. Nah, ini yang banyak diburu oleh para pelaku. Nah, tembok terakhir. Jadi setelah tembok, setelah dinding ini nggak ada lagi. Nah, ini yang dicari oleh seluruh para ahli spiritual, dan mereka belum tentu menemukannya. Dan saya tidak lama lagi akan menginformasikan tentang itu. Sebab itu saya butuh alasan kuat agar saya tidak mendapat atau mengalami pertentangan-pertentangan dari para ahli yang mungkin sudah tahu itu tapi tidak berani menginformasikan, atau mungkin belum tahu itu sehingga ketika mengetahuinya dari ungkapan saya melalui media, mereka merasa gimana, senewen ya, asem asu tanco, aku keliling jagat ninggal sekabeane, jebule nemune ning YouTube. Stres. Nah, untuk
menghindari kemungkinan-kemungkinan itu, maka saya butuh dasar kuat. Katangan kita malam ini cukup sampai di sini dan kita sambung lain kali. Saya ulang untuk yang masih menekung, selamat berjuang. Ingat, motivasi dari saya masih tetap tentang 2 lembar kertas yang saya tempelkan di dinding belakang saya. Dan untuk yang bukan menekung, latih terus praktek samadhi manunggal jati. Tercerahkan kita semua.